Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini Bu Muti akan bercerita tentang tarikh terjadinya Idul Adha atau Idul Kurban. Anak-anak, Idul Kurban terjadi ketika masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu, Nabi Ibrahim dikaruniai Allah seorang putra yang diberi nama Ismail. Ketika Ismail masih bayi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengajak putra dan istrinya hijrah atau pindah ke kota Mekah. Pada waktu itu, kota Mekah masih merupakan padang yang tandus. Masih jarang tanaman, belum ada penghuni satupun di kota Mekah. Nabi Ibrahim meninggalkan bayi Ismail dan istrinya di kota Mekah sendirian. Hari demi hari, bekal yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar habis. Karena bayi Ismail masih menyusu, lama-kelamaan Siti Hajar menjadi bingung karena air susunya tidak mau keluar lagi. Makanannya habis, minumannya habis. Akhirnya Siti Hajar berusaha mencari makanan dan minuman di sekitar gurun-gurun yang ada di kota Mekah. Siti Hajar berlari ke Bukit Sofa untuk mencari air. Dari sana Siti Hajar mencari, melihat sekelilingnya. Kemudian Siti Hajar berlari lagi ke Bukit Marwah. Demikian sampai 7 kali. Tetapi Siti Hajar tidak menemukan setetes air pun. Siti Hajar kemudian berdoa, "Ya Allah, berikanlah pertolongan untuk anak dan hamba ya Allah. Allah Maha Ar-Rahim, Allah menyayangi hamba yang taat kepadanya." Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat Jibril yang menjejakkan kakinya di dekat telapak kaki bayi Ismail. Subhanallah, atas izin Allah, di dekat kaki bayi Ismail muncullah air. Kemudian Siti Hajar mengumpulkan air tersebut. Anak-anak, inilah sumber air Zam-Zam yang sampai sekarang masih ada di kota Mekah. Akhirnya Siti Hajar dan bayi Ismail tinggal di kota Mekah. Karena ada sumber air Zam-Zam, setiap musafir yang datang ke kota Mekah ikut minum dan memanfaatkan air Zam-Zam tersebut. Dan ada juga dari mereka yang akhirnya ikut tinggal di kota Mekah menemani Siti Hajar dan bayi Ismail. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Ismail yang tadinya bayi sekarang tumbuh menjadi Ismail yang besar, menjadi pemuda Ismail yang sangat gagah berani. Nih anak-anak. Sampai suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menjenguk putranya Ismail yang kini sudah tumbuh menjadi pemuda yang gagah berani. Anak-anak, ketika Nabi Ibrahim menjenguk Ismail dan Siti Hajar istrinya, ketika itu Siti Hajar dan Ismail sedang mengembala kambing. Kemudian Nabi Ibrahim datang dan mereka beristirahat di Musdalifah. Karena kecapean dari Palestina, akhirnya Nabi Ibrahim menginap di Musdalifah. Ketika tidur di Musdalifah itulah Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi. Perintahnya apa? Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Nabi Ibrahim
ketika pertama kali ragu, apakah benar Allah Subhanahu wa taala memerintah ia untuk menyembelih putra satu-satunya yang baru saja ia temui setelah sekian lama tidak pernah bertemu. Dalam sejarahnya, Nabi Ibrahim mimpi sampai 3 kali, hingga akhirnya Nabi Ibrahim benar-benar yakin bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya itu kepada Siti Hajar dan putranya. Ismail, pemuda Ismail yang gagah berani, kemudian mempersilahkan ayahnya, "Wahai ayah, jika memang ini adalah perintah dari Allah, maka laksanakanlah." Nabi Ibrahim kemudian berencana melaksanakan perintah Allah, yaitu dengan menyembelih putranya Ismail. Ketika itu tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim mengajak Ismail ke sebuah bukit di Mina. Ketika perjalanan ke Mina, datanglah seorang kakek-kakek. "Wahai Ibrahim, mau diajak kemana anakmu?" "Aku diperintah Allah untuk menyembelih anakku," jawab Nabi Ibrahim. "Hah? Apakah kamu tidak kasihan? Dia anakmu satu-satunya pemuda yang gagah akan disembelih," kata kakek-kakek itu. Kemudian Nabi Ibrahim mengambil kerikil dan melempar kepada kakek-kakek itu. "Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar." Anak-anak, kakek itu adalah ternyata setan yang menggoda Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilempar batu, setannya menjadi kepanasan, panas, setannya pergi. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim bersiap-siap akan menyembelih putranya Ismail. Ismail ditelentangkan, kemudian wajahnya ditutupi dengan kain putih. Nabi Ibrahim bersiap-siap menempelkan pedang yang sangat tajam ke leher Ismail. Sambil membaca takbir, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian hendak menyembelih Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika pedang Nabi Ibrahim menempel ke leher Ismail, saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril untuk mengganti Ismail dengan seekor kambing atau kibas. Hingga akhirnya yang disembelih oleh Nabi Ibrahim adalah seekor kibas atau kambing. Anak-anak, ternyata Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya hanya untuk menguji ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam manusia pilihan, seorang nabi, Nabi Ibrahim taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan anaknya Ismail alaihissalam, juga seorang pemuda pilihan, manusia pilihan yang nantinya juga menjadi nabi dan rasulnya Allah seperti ayahandanya. Nah, sampai sekarang ketika hari raya Idul Kurban, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang mempunyai rezeki lebih untuk mengorbankan sebagian rezekinya. Untuk siapa? Untuk kaum yang tidak punya, yaitu dengan menyembelih binatang kurban. Bisa kambing, bisa sapi, kalau di kota Mekah sana bisa juga unta. Kemudian dagingnya dibagi-bagi untuk orang yang tidak punya. Nah, anak-anak, itu
tadi secara tentang terjadinya Idul Adha. Sampai di sini dulu cerita dari Bu Muti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.